Yang saya hormati Bante dan teman-teman sejawat yang berbahagia, perkenalkan nama saya William Suki. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nama desana dengan topik hoax. Nah, di era digital ini hoax itu sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana berita ataupun informasi juga dapat tersebar dengan sangat cepat, jangkauan yang luas, hingga orang-orang dapat membaca informasi tersebut. Namun ada masalah yang kerap kali terjadi, yaitu hoax, di mana berita tidak benar itu disebarkan ke orang yang sangat luas. Oke, hoax di sini sangat berkaitan dengan 3 akar perbuatan tidak baik manusia, yaitu loba sama dengan kemelekatan, dosa itu kebencian, dan moha adalah kebodohan batin. Oleh karena itu, judul tema desana kali ini adalah hoax dalam perspektif Buddhis, ketika kebohongan menjadi penyebab penderitaan. Oke, di sini saya mengambil sebuah kasus pada tahun 2016. Kenapa saya mengambil ini? Karena ini adalah sebuah kasus hoax terbesar dan mendunia. Pada 2016 ini ada sebuah restoran pizza di Amerika Serikat yang mendapatkan tuduhan bahwa tempat ini itu menjadi pusat perdagangan anak-anak. Dan hasil dari tuduhan itu, ada seseorang pria bernama Edgar Madison Welch. Dia datang ke sana dengan membawa sebuah pistol. Kemudian dia melepaskan tembakan sebagai tujuannya itu untuk menolong anak-anak yang diduga korban dari perdagangan tersebut. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, hasil semua tuduhan itu ternyata tidak benar, dan kasus ini itu sangat viral hingga mengglobal. Jadi di dunia belahan manapun tahu kasus ini. Nah, si Edgar Madison Welch ini dia tuh melambangkan moha. Mengapa demikian? Karena si Edgar ini langsung mengambil tindakan. Ia tidak berpikir terlebih dahulu dan mengecek terlebih dahulu apakah tuduhan tersebut itu benar, tetapi ia langsung mengambil sebuah tindakan. Oke, ini kasus yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya, nah di sini saya mengambil sebuah contoh lagi. Anggaplah ada sebuah kisah, ada si A dan si B. Si A dan si B ini adalah sahabat yang berteman sangat baik. Kemudian ada suatu hari dia itu bercanda, si A dan si B bercanda, karena maksud dari bercanda itu kan kedua orang itu saling menikmati atau saling berbagi tawa. Tetapi si B ini bercandanya itu berlebihan sehingga si A sakit hati. Kemudian setelah si A sakit hati ini, si A ini nggak ngomong ke B, tetapi si A ini memendam dan perlahan-lahan membenci. Kemudian setelah membenci dan selang beberapa waktu, si A ini ternyata menyebarkan gosip tentang si B. Nah, di sini maksudnya adalah dari kebencian itu memunculkan hoax, di mana informasi yang tidak benar tentang seseorang itu ia sebarkan ke masyarakat ramai. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya mengambil kasusnya Cinca Malika yang sangat terkenal dalam tradisi Buddhis, sebuah cerita. Nah, di sini saya mulai dengan si sekte saingannya terlebih dahulu. Si Cinta kan punya guru. Dia itu ada 6 pertapa yang baik sama keluarga dia. Kemudian si sekte itu iri terhadap penghormatan yang diterima oleh sang Buddha. Kemudian setelah dia iri, dia memanfaatkan si Cinca ini untuk memfitnah sang Buddha dan menghancurkan reputasi sang Buddha. Karena pada zaman saat itu sang Buddha itu sangat naik daun. Maksud dari naik daun ini adalah
banyak umat-umatnya si sekte saingan ini berpindah ke Buddha dan melakukan fitnah untuk umatnya itu balik ke si sekte saingan. Nah, saat si Cinta ini langsung menuduh si Buddha to the point, banyak orang langsung percaya di sana tanpa cross check terlebih dahulu. Itu juga melambangkan moha, di mana orang itu tidak bijaksana dalam sebuah informasi dan langsung mempercayainya saja. Oke. Di sini masuk ke serata dalam nama panik, di mana maksudnya adalah si sekte saingan itu dia tuh nggak pengen bahwa umat yang dulu ngikut dia jadi ngikut sang Buddha. Mengapa demikian? Karena dia takut posisinya terancam dan umat itu tidak berdana lagi kepada dia. Dan kemelekatan dalam maksud di sini adalah di mana seseorang itu mempunyai keinginan bahwa hal itu tuh harus milik dia atau punya dia. Dia nggak pengen umat-umatnya itu pindah kepada sang Buddha. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada solusi. Kita bisa mempraktikkan sila keempat, yaitu musyawarah, weramani, sikap, pada, sama diami. Nah, di sini artinya adalah kita saya bertekad menghindari ucapan bohong atau tidak benar. Nah, untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghindari ucapan bohong karena bohong itu sangat berpengaruh terhadap pikiran seseorang. Nah, di dalam Kalama Sutta juga Buddha juga mengajarkan bahwa di setiap informasi yang beredar itu tidak selalu benar dan banyak yang percaya serta banyak yang ngomong itu tidak selalu berarti fakta. Dan di Abhaya Sutta Buddha juga mengajarkan kita lebih bijaksana untuk menyerap informasi. Kita bisa tanyakan ini kepada diri kita, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini tepat waktunya untuk kita sharing ke orang-orang, ataupun kita pahami informasinya untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah hoax itu bukan hanya sekedar informasi yang tidak benar, tetapi hoax juga dapat mempengaruhi cara berpikir manusia, cara manusia berpandang terhadap sesuatu, dan cara manusia menghadapi sesuatu. Dan hoax itu selalu membawa hal yang tidak bermanfaat dan tidak benar, serta membawa penderitaan bagi orang-orang yang mempercayai hoax tersebut. Maka jadilah orang yang bijaksana dan paham mana baik dan benar, serta mempraktikkan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha untuk menghindari penderitaan orang lain dan menambah karma baik kita. Sekian dari saya, Suki Hantu. Peserta nomor undi kedua selesai dalam waktu 8 menit 28 detik, tidak kurang dan tidak lebih dari waktu yang telah ditentukan.